Gimana jadinya kalau Tanjiro nggak cuma belajar pernafasan air dari Urokodaki? Kita semua tahu kalau Sabito dan Makomo sangat berjasa bantu Tanjiro membelah batu besar. Tapi, gimana kalau ruh yang menghuni Gunung Sagiri itu bukan mantan pengguna pernapasan air? Gimana kalau karena terpancing oleh anting Hanafuda, ruh yang muncul di hadapan Tanjiro justru adalah pemburu iblis terkuat dalam sejarah, Yorichi Tsugikuni? Hari ini kita akan ke timeline di mana Tanjiro langsung belajar napas matahari yang asli sejak awal. Gak ada lagi adaptasi napas air, gak ada lagi sakit saat ngeluarin Hinokami Kagura, dan gak ada inget-inget lagi warisan memori dari leluhur Tanjiro. Murni kekuatan yang dahsyat. Bisakah dia mengalahkan Muzan lebih cepat? Apakah Rengoku bisa selamat? Yuk kita cari tahu. Cerita dimulai di Gunung Sagiri. Tanjiro sudah berlatih selama setahun, tapi dia stuck. Dia benar-benar gak bisa membelah batu. Dia kelelahan, tangannya penuh luka. Di cerita aslinya, disinilah Sabito muncul untuk mengejek Tanjiro supaya jadi lebih kuat. Tapi kali ini, sesuatu yang berbeda terjadi. Saat Tanjiro jatuh karena lelah, anting Hanafudanya bergetar. Kabut turun menuhin area itu. Dari dalam kabut, datang seorang pria. Dia punya tanda pola api di dahinya dan memakai anting yang persis sama dengan Tanjiro. Dia Yorichi Tsugikuni. Tanjiro bingung, mengira ini adalah arwah dari leluhurnya. Yorichi nggak mengejek Tanjiro. Sebaliknya, dia bicara dengan suara tenang dan dalam. Dia bilang ke Tanjiro kalau cara bernafasnya salah, bahwa dia mencoba memaksa tubuhnya mengalir seperti air, padahal tubuh itu terlahir untuk membakar seperti matahari. Selama 6 bulan ke depan, latihannya berubah total. Yorichi nggak mengajari Tanjiro jadi pengguna napas air. Dia mengajarinya Hinokami Kagura dalam bentuk aslinya, napas matahari. Dia memperbaiki pegangan pedang Tanjiro, kuda-kudanya, dan yang paling penting, ritme pernafasannya. Tanjiro belajar mengakses dunia tembus pandang jauh lebih awal, bisa melihat aliran darah dan kontraksi otot lawannya. Yorichi adalah guru yang tegas tapi sabar, mewariskan jurus-jurus yang sempat hilang. Saat hari terakhir tiba, Tanjiro nggak cuma membelah batu itu, dia menghancurkannya dengan satu tebasan berapi yang bikin batunya hangus. Urokodaki kaget banget, dia bisa merasakan hawa panas yang memancar dari Tanjiro. Dia sadar Tanjiro sudah menguasai sesuatu yang jauh melampaui ekspektasinya. Saat meninggalkan gunung, Tanjiro berpamitan dengan Yorichi dan mulai sadar selama pelatihan kalau Yorichi adalah pemburu iblis legendaris walaupun Yorichi tidak memberitahunya. Yorichi yang melihat Tanjiro telah menyerap semua ilmunya, melempar senyum lega dan bahagia. Karena di zaman ini akhirnya ada sosok yang bisa mewarisi tekad dan kemampuannya secara maksimal. Dan yakin jika Tanjiro adalah orang yang bisa menuntaskan tanggung jawab yang dia pegang, yang dia tidak bisa tuntaskan semasa hidupnya, yaitu menghabisi Muzan. Tanjiro tiba di Gunung Fujikasane untuk seleksi akhir. Di cerita aslinya, dia kewalahan melawan iblis tangan. Di sini, iblis tangan bukanlah lawan yang terlalu sulit. Tanjiro bergerak seanggun Yorichi saat menggunakan teknik pernafasan matahari. Dia nggak buang-buang tenaga. Saat iblis tangan muncul dan bilang kalau dia sudah memakan murid-murid Urokodaki, Tanjiro merasa marah. Sebelum iblis tangan selesai bicara, Tanjiro langsung berlari ke arahnya dan menyerangnya. Iblis itu menyerang, tapi bagi Tanjiro, makhluk raksasa itu terlihat bergerak lambat. Tanjiro langsung melihat celah. Dengan satu tarikan nafas, napas matahari, bentuk pertama, dan sah, Tanjiro bergerak secara cepat mendekat. Iblis tangan bahkan gak sadar kalau lehernya sudah ditebas sampai kepalanya jatuh ke tanah. Lukanya langsung terbakar, mencegah regenerasi. Tanjiro berdoa untuk iblis itu, tapi dia gak berlama-lama. Dia membersihkan sisa iblis di gunung itu, menyelamatkan hampir semua peserta, termasuk Kanao yang bingung banget melihat Tanjiro bergerak beda dari siapapun yang pernah dia lihat. Setelah menerima pedangnya, yang berubah menjadi hitam pekat tapi berkilau merah saat digenggam kerat, Urokodaki dan Haganezuka kaget banget melihat pedang Tanjiro, karena belum ada pedang jenis seperti ini dan mungkin jadi satu-satunya yang pernah dilihat. Di cerita aslinya, pedang Tanjiro itu hitam, tapi di sini warna hitamnya berkilau merah. Tanjiro memulai misinya. Iblis rawa dibereskan dalam hitungan detik. Tanjiro nggak perlu selam ke rawa, dia pakai teknik untuk menebas rawa itu sendiri, memaksa iblisnya keluar karena panas pedangnya yang luar biasa tinggi. Tapi titik balik sebenarnya ada di Asakusa. Tanjiro melacak bahu Muzan. Saat menemukannya di keramaian, dia menggenggam bahu Muzan. Muzan berbalik, kesal, siap membunuh manusia ini. Tapi kemudian Muzan melihat anting itu, rambut merah itu, dan tatapan mata Tanjiro. Itu bukan cuma mirip, berkat latihan Yorichi, hawa keberadaan Tanjiro terasa identik dengan pria yang hampir membunuh Muzan berabad-abad lalu. Muzan langsung kena mental.
Setiap sel di tubuhnya berteriak Yorichi. Bukannya santai mengubah orang lewat jadi iblis buat pengalihan, Muzan malah panik mendorong orang-orang dengan kasar dan kabur ketakutan. Dia mengirim Susamaru dan Yahaba buat membunuh Tanjiro. Tapi Muzan sendiri sebenarnya ketakutan setengah mati. Saat dua iblis suruhan itu sampai di rumah Tamayo, mereka benar-benar gak siap. Tanjiro mengatasi Susamaru dan Yahaba dengan teknik pernafasan matahari. Dia mengkombinasikan jurus, menangkis serangan, dan menebas leher dengan presisi. Tamayo kelihatan terguncang. Dia mengenali gerakan itu. Dia tanya Tanjiro belajar dari mana, dan Tanjiro menjelaskan soal roh di gunung. Tamayo sadar kalau mereka akhirnya punya peluang buat membunuh Muzan karena Tamayo melihat Yorichi di dalam Tanjiro. Jika kalian masih ingat, Tamayo ini menyaksikan langsung pertarungan antara Yorichi dan Muzan, jadi dia tahu jurus yang dikeluarkan Yorichi saat mengalahkan Muzan. Tamayo berjanji mendukung penuh Tanjiro jauh lebih awal, dan Yushiro pun langsung menaruh hormat pada kekuatan Tanjiro. Perjalanan berlanjut ke rumah Gendang. Zenitsu dan Inosuke bergabung, tapi situasinya beda. Inosuke, yang biasanya nantangin Tanjiro, secara insting sadar kalau Tanjiro adalah sosok yang kekuatannya di atas dia. Inosuke benar-benar nurut sama perintah Tanjiro karena insting hewannya bilang kalau Tanjiro itu berbahaya. Mereka membereskan rumah itu dengan cepat. Lalu tibalah Gunung Natagumo. Disinilah perbedaan antara Tanjiro versi asli dan Tanjiro murid Yorichi terasa jauh banget. Ketemu keluarga laba-laba, Tanjiro nggak kesusahan. Dia memotong benang yang mematahkan pedangnya di timeline asli karena tekniknya sudah sempurna. Dia sampai ke Rui. Di aslinya, ini pertarungan maut di mana Tanjiro nyaris mati. Di sini, Rui mencoba pakai mantra darah iblisnya, tapi Tanjiro mengaktifkan Hinokami Kagura dengan enteng. Dia melihat benangnya, dia melihat celahnya. Dia pakai napas matahari tulang membara, terik matahari. Panasnya begitu hebat sampai benang Rui jadi abu sebelum menyentuh Tanjiro. Tanjiro memenggal iblis bulan bawah sendirian. Gyu Tomioka datang tepat saat pertarungan selesai. Dia berharap menyelamatkan Tanjiro, tapi dia malah menemukan iblis bulan bawah sedang hancur jadi debu dan Tanjiro berdiri di sana. Bahkan nafasnya nggak os-ngosan. Gyu heran. Dia melapor ke markas kalau ada seorang pemburu iblis tingkat bawah yang baru saja membunuh iblis bulan bawah sendirian tanpa luka sedikit pun. Tanjiro dibawa ke pertemuan Hashira, bukan untuk diadili tapi lebih ke interogasi kenapa dia bisa sekuat itu. Para Hashira skeptis, Sanemi masih mencoba menusuk Nezuko. Tapi saat Sanemi terjang, Tanjiro bergerak cepat banget. Tanjiro nggak menyundul Sanemi, dia menahan pergelangan tangan Sanemi dengan cengkraman yang sekuat besi. "Tolong jangan sakiti adikku," kata Tanjiro tenang. Sanemi mencoba menarik tangannya, tapi nggak bisa. Hashira lain kaget. Seorang pemburu iblis tingkat bawah baru saja menahan Hashira angin. Ubuyashiki bicara, merasakan takdir yang menyelimuti Tanjiro. Dia secara resmi mengakui Tanjiro dan Nezuko. Para Hashira yang sangat menghargai kekuatan, menerima Tanjiro jauh lebih cepat dari timeline asli. Rengoku khususnya sangat tertarik pada Tanjiro, menyadari kalau napas api ini adalah akar asli dari napas api miliknya. Ini momen yang kita tunggu-tunggu. Kereta Mugen. Rengoku dan Tanjiro bekerja sama. Enmu nggak masalah besar. Tanjiro bangun dari mimpi hampir seketika karena kesadaran spiritual yang tinggi berkat latihan Yorichi. Dia menemukan leher Enmu di ruang mesin dan memenggalnya sementara Rengoku melindungi penumpang. Tapi kemudian Akaza datang. Di cerita asli, Rengoku bertarung gagah berani tapi mati karena harus bertarung sendirian saat Tanjiro terluka. Kali ini kondisi Tanjiro 100%. Dia berdiri berdampingan dengan sang Hashira api. Akaza kegirangan, merasakan dua aura kuat. Tapi saat pertarungan Milai, Akaza sadar. Ada yang aneh. Anak ini, dia nggak punya semangat bertarung. Persis seperti Yorichi, Tanjiro sudah menguasai selfless state di timeline ini. Kompas Akaza bergantung pada deteksi semangat bertarung untuk memprediksi serangan. Lawan Tanjiro, kompasnya nggak berguna. Rengoku dan Tanjiro berkoordinasi dengan sempurna. Rengoku memberikan serangan ofensif yang dahsyat dan Tanjiro menyerang dengan presisi mata sahari. Mereka mendesak Akaza. Iblis bulan atas 3 itu mulai panik. Dia nggak bisa memprediksi serangan Tanjiro. Saat bentrokan terjadi, Rengoku pakai bentuk ke-9 dan bersamaan dengan itu, Tanjiro pakai Dragon Sun Halo Head Dance. Akaza terpojok. Dia nyaris nggak bisa lolos, kehilangan kedua tangan dan sebagian besar badannya. Sadar dia bakal mati, Akaza kabur ke hutan cuma beberapa detik sebelum matahari terbit, ketakutan dan terhina. Rengoku selamat. Dia terluka tapi hidup. Berita ini menyebar cepat. Iblis bulan atas 3 berhasil dipukul mundur oleh seorang Hashira dan seorang pemburu iblis tingkat bawah. Rengoku mengangkat Tanjiro jadi penerusnya, meskipun dia mengakui skill Tanjiro mungkin sudah setara dengannya. Dengan Rengoku yang masih hidup dan Tanjiro yang jauh lebih kuat, arc distrik hiburan jadi perburuan bukan misi bertahan hidup yang putus asa. Tengen membawa Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke.
Saat Daki muncul, Tanjiro melawan Daki sendirian. Pertarungannya nggak seimbang. Napas mataharinya mencabik-cabik sabuk Daki. Dia memojokkan Daki begitu cepat sampai Gyutaro harus segera keluar. Tengen bergabung. Di cerita aslinya, Tengen bakal kehilangan tangan dan mata. Tapi dengan versi ini, beban Tengen berkurang separuhnya. Tanjiro bisa menangkis sabit darah Gyutaro dengan teknik roda api. Tanjiro membangkitkan tanda pemburu iblis di pertarungan ini. Jauh lebih awal dan lebih terkontrol. Pedangnya berubah merah menyala. Koneksi ke Yorichi mengalir di tubuhnya. Dia dan Tengen memenggal kakak bersaudara iblis itu secara bersamaan. Tengen pensiun dengan anggota 5 pelengkap, murni karena dia mau habisin waktu sama istri-istrinya. Tapi dia mengakui kalau generasi baru sudah melampaui dia. Tanjiro pergi ke desa untuk memperbaiki pedangnya. Dia bertemu Muichiro. Karena Tanjiro sudah sangat jago, dia mengaktifkan model latihan boneka Yorichi Type Zero dengan mudah. Dia berlatih dengan boneka itu dan menemukan pedang rahasianya. Tapi, yang lebih penting, melihat boneka itu mengonfirmasi kalau gerakannya benar-benar meniru Yorichi dengan tepat. Saat Antengu dan Gyoko menyerang, desa itu nggak terlalu dalam bahaya. Muichiro tetap menangani Gyoko dan membangkitkan tandanya. Tapi di sisi lain, Tanjiro, Genya, dan Nezuko menghadapi Antengu. Tanjiro nggak perlu nunggu sampai pagi. Pakai dunia tembus pandang, dia langsung menemukan tubuh asli Antengu yang sembunyi di dalam dirinya sendiri. Dia menebas jantungnya tempat bersembunyi Antengu asli. Antengu mati. Nezuko menaklukkan matahari di sini, sama seperti aslinya. Tapi kemenangannya terasa lebih mutlak. Korps pemburu iblis belum kalah dalam satu pun pertempuran besar sejak Tanjiro bergabung. Pelatihan Hashira jadi sangat intens. Karena Rengoku dan Tengen masih aktif, latihannya makin gila. Tanjiro, yang sudah punya tanda pemburu iblis, pedang merah, dan dunia tembus pandang, pada dasarnya jadi guru bareng para Hashira. Dia menjelaskan rasanya membangkitkan tanda ke Giyu dan Sanemi, membantu mereka mendapatkannya lebih cepat. Korps jadi lebih kuat dari sebelumnya. Muzan sadar kalau iblis bulan atasnya berguguran dan ada Yorichi kedua, jadi nekat. Dia melancarkan serangan habis-habisan ke kediaman Ubuyashiki lebih awal dari dugaan. Cerita berlanjut saat semua masuk di Infinity Castle. Shinobu tetap menghadapi Doma, tapi kali ini dia langsung dapat bantuan. Inosuke dan Kanao lebih kuat, dan Rengoku yang masih hidup di timeline ini menerjang masuk ke pertarungan. Api Rengoku membakar es Doma. Perlu diketahui, Rengoku adalah counter alami Doma karena api melawan es. Shinobu tetap mengorbankan dirinya untuk meracuni Doma. Tapi dengan adanya Rengoku, Doma dipenggal cuma beberapa detik setelah racunnya bekerja. Zenitsu memberaskan Kaigaku dengan cepat. Lalu tibalah pertarungan ulang lawan Akaza. Tanjiro dan Giyu menghadapinya. Akaza ingat rasa takut yang dia rasakan di kereta Mugen. Dia bertarung lebih keras, tapi Tanjiro sekarang sudah jadi pemburu iblis tingkat atas. Tanjiro bicara ke Akaza selama pertarungan. Suaranya menggemakan ketenangan Yorichi. Dia menembus teknik Akaza sepenuhnya. Akaza mendapatkan kembali ingatannya dan memilih berhenti regenerasi. Mati dengan tersenyum, bersyukur bisa bebas. Pertarungan melawan Kokushibo jadi legendaris. Iblis bulan atas 1 menghadapi Sanemi, Gyomei, Muichiro, dan Genya. Tapi kemudian, Tanjiro tiba. Kokushibo mematung. Dia melihat saudaranya di dalam tubuh Tanjiro. Hal itu menghancurkan ketenangan Kokushibo. Dia menyerang Tanjiro dengan ganas, berbicara tentang kecemburuannya. Tanjiro menangkis nafas bulan dengan nafas matahari. Dengan gabungan kekuatan Hashira dan teknik matahari Tanjiro yang menetralkan pedang bulan, mampu memojokkan Kokushibo. Tanjiro memberikan serangan terakhir. Dengan air mata di wajahnya, meminta maaf kepada Kokushibo. Lanjut ke cerita akhir saat menemukan Muzan. Raja Bilis dipaksa naik ke permukaan. Dia ketakutan. Dia menghadapi 5 Hashira yang masih sehat, Rengoku, Giyu, Sanemi, Gyomei, Obanai, tambah Zenitsu, Inosuke, Kanao, dan Tanjiro yang merupakan sosok dari mimpi buruknya. Tanjiro menghadapi Muzan. Ini seperti kilas balik ke era Sengoku. Tanjiro menghubungkan ke-12 bentuk nafas matahari secara instan, menciptakan bentuk ke-13. Bekas luka Muzan dari berabad-abad lalu mulai terbakar. Dia nggak bisa regenerasi. Pedang merah para Hashira menusuk dia. Muzan mencoba kabur, berubah jadi bayi raksasa, tapi para pemburu iblis membentuk dinding. Tanjiro membara dengan ingatan keluarganya dan ajaran Yorichi, melepaskan serangan yang begitu kuat sampai menghanguskan tanah. Dia menaklukkan Muzan ke dinding bangunan saat matahari mulai terbit. Muzan berteriak saat dia terbakar habis. Dia mencoba mentransfer darahnya ke Tanjiro untuk menjadikan Raja Bilis, tapi tekad Tanjiro yang diperkuat oleh Yorichi menolaknya seketika. Nezuko datang, sudah jadi manusia dan selamat. Di timeline ini, harganya tetap mahal. Shinobu tiada dan banyak pemburu tak bernama gugur. Tapi Rengoku masih hidup untuk melatih generasi selanjutnya. Tengen pensiun dengan bahagia. Giyu lebih sering tersenyum. Dan Tanjiro, dia kembali ke rumahnya, mengubur anting Hanafuda di samping makam keluarganya, tahu kalau dia sudah memenuhi warisan Yorichi yang melatihnya di gunung. Dia nggak cuma membasmi iblis, dia mengakhiri kutuk yang menghantui umat manusia selama ribuan tahun. Membuktikan kalau dengan guru yang tepat, bahkan takdir pun bisa ditulis ulang.